Rasulullah tuh. Dan rukunya lamanya sama dengan berdiri. Sujudnya sama dengan berdirinya. Duduknya sama dengan berdiri. Makanya ulama mengatakan nggak mungkin Rasulullah mengatakan kalimat Subhana Rabbil Azim satu kali, nggak mungkin, 3 kali nggak mungkin. Orang lama sama dengan berdirinya. Pasti Subhana Rabbil Azimnya bisa berkali, bisa ribuan kali. Itulah cara khusyuk makanya. Makanya kiat mendapatkan khusyuk dalam sholat, ucapan itu jangan terpaku 3 kali. Apalagi kita sholat sendiri. Berlama-lamalah dengan Allah. Subhana Rabbil Azim. Mungkin 1 kali nggak dapat, 3 kali nggak dapat, 7 kali nggak dapat. Mungkin bisa jadi ratusan kali baru dapat khusyuknya itu Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Boleh. Ya tapi sendiri ya. Kalau sholat, Abi ngerasain sholat berjamaah dengan almarhum Ustaz Habib, sholat tahajud dari jam 2 sampai subuh. 7 surah yang dibaca. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil, sampai 7 surah yang dibaca. Coba sekali-kali nanti di Qalbun Salim 7 surah, insya Allah nggak ikut tahajud lagi. Orang yang ringan-ringan aja masih, jangan panjang-panjang, bilangin sepaja kan, jangan panjang-panjang. Ya, kita masih memahami lah ya. Nah, kembali lagi, jadi inilah kalau di hadapan Allah kita ya paling baik. Ya artinya jadilah di hadapan Allah, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Tapi ketika di hadapan diri sendiri, kita ini orang yang paling buruk, yaitu merasakan banyak dosa. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla law 'alaika wa taqulu 'asa ay yakuna innallaha khairan minni warfa' darajatan." Jika engkau bertemu dengan manusia, lihatlah kelebihannya, keutamaannya. Ya, saya melihat kamu ini semuanya lebih utama daripada Abi. Begitulah. Jadi setiap kamu ketemu dengan orang, lihatlah orang itu lebih hebat dari kamu, dari kita. Ya, mudah ayyakuna indallahi khairan minni, dia lebih hebat, lebih baik daripada saya. Warfa' darajatan, ya, dan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kalau kita berjumpa dengan siapapun, artinya tawadu nih, berjumpa dengan siapapun, misalnya dia itu lebih utama dibandingkan kita. Wa in kana saghiran, kita berjumpa dengan anak kecil, orang kecil, baik kecil ilmunya, kecil umurnya dibandingkan kita. Ra'aital fadla haja lam ya'sillah wa ana qad asawtu fala sakala khairun minni. Ya, katakanlah diri sendiri ya, dia itu nggak pernah maksiat, sedangkan aku ini banyak maksiat, maka tidak keraguan bahwasanya dia itu lebih baik daripada aku, dia itu lebih baik daripada saya. Wa in kana kabir, jika kita berjumpa dengan orang tua nih, misalnya ketika subuh kan, ketemu orang tua, katakanlah apa? Hajaqat abadallahu qabli, dia itu lebih dekat dengan ibadahnya, lebih banyak dibandingkan aku. Lebih banyak dibandingkan aku, karena umurnya lebih banyak, maka ibadahnya lebih banyak daripada aku. Wa in kana aliman, jika berjumpa dengan orang alim, ustaz, kiai, ajengan, habaib, qulta, katakan haja utiya malam ablum wa nala malam a'na wa alima ma jahiltu wa ya'mul bi ilmi. Ya, Allah memberikan dia ilmu yang aku tidak dapat ilmu, lebih tahu, sedangkan aku bodoh, dan dia beramal dengan amalnya, sedangkan aku beramal dengan bodohku, lebih alim. Wa in kana jahilan, jika berjumpa dengan orang bodoh, lebih bodoh, misalnya kita udah S1, kita berjumpa dengan anak SMA, anak SMP ya, di bodoh, kulta, katakanlah haza asallahu bijahlin, dia itu maksiat karena bodohnya. Wa ana asaitu bi ilmin, sedangkan aku maksiat karena ilmuku. Nah, ya, begitu sampai begitu. Bahkan jika ketemu dengan orang kafir sekalipun, dia itu lebih mulia. Bukan lebih mulia, artinya mudah-mudahan dia masuk Islam dan diakhiri dengan husnul khotimah itu. Sedangkan aku ini bisa jadi nanti masuk jadi orang kafir karena jelek perbuatanku. Artinya ini ungkapan
Syekh Abdul Qadir Jailani merasa dirinya saking tawadunya. Kenapa? Ketika kita membacakan wirid yang biasa kita dengar, Nabi juga menyebutkan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena wirid yang dilakukan oleh beliau itu diikuti oleh kita. Jadi wiridnya begitu, urutan zikirnya itu dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tarekatnya. Kita ikuti itu. Nah, kalau az-zikra saya tidak bisa menyebutkan, tidak pernah menyebutkan ilah lati Ustaz Arifin, enggak. Karena az-zikra itu majlis zikir, bukan tarekat. Kalau tarekat kan biasanya menyebutkan nama mursyidnya, ya seperti itu. Kalau kita enggak, kita hanya mengirimkan hadiah aja. Makanya nanti sekali waktu-waktu ya kita akan ziarah. Cuma Bin ini lagi sibuk, akan ziarah ke makamnya almarhum Ustaz Arifin. Ya, itu masalahnya kalau semuanya ikut itu perlu biaya. Artinya kita nyewa mobil lagi kan. Sedangkan mobil Abi kan muatnya cuma 7 orang. Nah, kalau pengen nanti kita akan nyewa mobil, ya kan si Anu kan bisa bawa mobil tuh, si Jaka Abi ada keinginan begitu. Kita akan ziarah ke makam Ustaz Arifin. Kalau ke Masjid Az-Zikra kan udah pernah ikut kan, mau udah kan. Tapi ke makam beliau yang di Gunung Sindur belum pernah kan. Kita ziarah ke sana, kita melihat bagaimana perjuangan beliau. Tapi kalau perjuangan beliau yang lebih ini ya di Sentul, udah lihat tuh yang udah pernah ikut Maul ya. Malah sama siapa waktu itu? Sama Diki ya. Dia sama Diki dulu. Kuliah subuh. Waktu Abi kuliah subuh, Maulana ikut tuh. Rahman ya, Rahman. Ajis pernah Ajis. Ya Ajis pernah. Nah, itu melihat tuh foto-foto beliau, ini kan sejarah beliau. Ya. Nah, itu. Jadi kembali lagi, itulah cara untuk menjadi orang tawadu. Artinya jangan pandang hina siapapun. Ya, kalau ketemu dengan orang apapun, yang lebih kaya, yang lebih bodoh, yang lebih kecil, yang lebih tua, yang lebih ilmu, kita ini harus lebih rendah dari itu. Gitu. Ya, begitu. Karena itulah ya, dikutip wakun indan nas rajulan dan nas. Jadilah kamu di hadapan manusia laki-laki yang biasa aja. Manusia yang biasa aja gitu. Jangan pengen dimuliakan. Karena Allah yang mengangkat derajat seseorang dan Allah yang menghinakan derajat seseorang. Jadi yang menghinakan mereka itu Allah. Itulah pentingnya tauhid. Ya, gitu. Ada itu diajarkan, ada sebuah doa. Doanya apa nih? Allahumma ja'alni saburan. Ya Allah ya Rabb, jadikan hamba ini orang yang sabar. Waj'alni sakuran, jadikan hamba orang yang selalu bersyukur. Waj'alni bi'ani saghiran, jadikanlah di hadapan pribadi sendiri ini orang yang kecil. Wa in ka'aba wa fi ainin nasi kabir, dan jadikanlah di hadapan manusia menjadi orang yang besar. Ya, doa. Amalin ya. Yuk baca bareng, ikuti Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni saburan waj'alni sakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi ainin nasi kabiran. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku saburan, hamba Allah yang sabar. Waj'alni, jadikanlah aku syakuran, hamba Allah yang selalu bersyukur. Waj'alni, jadikanlah aku fi aini, dalam pandangan diriku, saghiran, orang kecil. Wa fi ainin nas, dan dalam pandangan manusia, kabiran, orang besar. Ini bagus banget doanya ya. Yang pertama, ya Allah jadikan hamba orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi masalah hidup, kesulitan ekonomi, musibah, bencana, sabar tuh. Kemudian apa lagi? Jadikanlah hamba yang selalu bersyukur. Syukur atas nikmat Allah. Syukur kamu berada di qalbun salim. Syukur kamu sedang menuntut ilmu.
Mungkin seusia kamu ada yang sekarang narkoba, ada yang tawuran, ada yang nauzubillah. Makanya kita bersyukur tuh. Nah, cara bersyukur itu coba biasakan sujud syukur minimal 9 kali dalam sehari semalam. Setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh 5 kali. Setelah tahajud 6 kali. Setelah sholat duha 7 kali. Setelah sholat qobdiyah atau ba'diyah ya kan? 9 kali ya. Setelah sholat aja itu udah 9 kali. Kira-kira saya tanya, kamu sujud syukur berapa kali sehari? Udah ngamalin belum? Amalin. Nah ya, itu cara kita menjadi orang ngegolin sepak bola aja sujud syukur. Ya, makanya sepak bola yang dilatih oleh siapa? Indra Sapri selalu menang kan? Karena setelah gol sujud syukur itu. Juara AFF, juara dapat emas SEA Games itu kan. Umur 19 tahun umur itu kemarin kan. Karena rahasianya sujud syukur. Minimal 9 kali amalin ya. Minimal setelah sholat aja. Apalagi setelah nanti dapat nilai IPK 3,99 misalnya. Langsung dapat pekerjaan di perusahaan besar misalnya. Sujud syukur. Apalagi itu. Orang ngegolin sepak bola yang gak ada kaitan agama aja sujud syukur. Masa kita habis sholat gak sujud syukur kan? Nah, makanya kan kita ajarin tuh setelah zikir sujud syukur, ya kan? Jadi rahasianya di situ. Semakin kita sujud syukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidanakum, pasti Allah tambah nikmat. Pasti Allah tambah nikmat, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat semua yang Allah tambahkan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan makalah yang ke berapa tadi? 21 dari Ali bin Abi Thalib dan doa yang diajarkan ulama. Wallahu a'lam bishawab.